Yang pertama, ini yang memang yang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman, variabelnya beda semua, itu gimana cara mengerjakannya? Oke, kita akan bahas di sini ya. Ari membeli 2 buku dan 1 pensil seharga 15.000 gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini langsung siapkan kertasnya. Kita misalkan buku itu A, pensil itu B atau X, Y, terserah lah ya. Jadi ini seperti ini ya, 2 buku dan pensil itu 15.000 begitu. Kemudian ia juga membeli 2 pulpen dan 3 buku. Pulpen, buku gambar. Pulpen, buku gambar. Berarti beda semua ya. Jadi 2 pulpen dan 3 buku gambar gitu. Harganya 9.000. Persamaan atau pertaksamaan yang mungkin yaitu titik-titik. Nah, kalau teman-teman menjumpai seperti ini, bahkan ada yang 6 variabel ya, itu bukan menjadi masalah teman-teman. Ini saya tunjukkan triknya cara mengerjakan tanpa menghitung A, B, C, D gitu ya. Kita lihat yang A, kita lihat ada 2A tambah B, 2A tambah B ya. 2A tambah B kan 15.000, kita langsung pasang di sini. Ya, 2A tambah B 15.000. Sekarang kita lihat yang 4C 6D, 4C 6D. Di situ tersedianya 2C dan 3D. Nah, ini kalau dikalikan 2 semua, berarti kan 4C ditambah 3D sama dengan 18.000 kan? Kalau dikalikan 2 semua. Ya, jadi 4C tambah 6D itu 18.000. Ini harusnya yang benar adalah 15.000 itu kurang dari 18.000. Jadi pernyataan yang A atau pertaksamaan yang A itu salah itu ya, caranya begitu, sederhana sekali. Kita lihat yang opsi B, 4A 2B. 4A 2B itu berarti yang persamaan 1 kita kalikan 2 semua, jadi 4A tambah 2B gitu ya. Jadi ini 30.000 gitu. Oke, 6C 7D. Nah, itu yang C dan D itu di kalimat kedua. Kalau 6C berarti dikalikan 3 masing-masing ya. Jadi 2 kali 3 6C, 3 kali 3 9D, 27.000 ya. Kalau 6C ditambah 9D kan 27.000. Kalau 6C tambah 7D kan pasti kurang dari 27.000 kan ya. Ya. Nah, harusnya itu yang lebih besar kan yang sebelah sini. Harusnya gitu ya, harusnya yang lebih besar adalah 30.000. Jadi pernyataan B juga salah. Masa 30.000 dengan angka di bawah 27.000 besar, di bawah 27.000 kan nggak mungkin gitu ya. Oke, yang opsi C, 4C 6D ya, kita pakai yang kedua berarti ya, 2C 3D. Kalau jadi 4C berarti kalikan 2 ya, 4C 6D berarti kalikan 2, 18.000 ya. 18.000 itu sudah tersedia itu. A tambah B, kalau 2A tambah B aja 15.000 yang pernyataan 1 itu loh, dilihat teman-teman ya. 2A tambah B itu 15.000. Kalau A tambah B pasti kan kurang dari 15.000 kan. Nah, ini berarti tandanya begini ya, berarti benar yang opsi C itu benar, opsi A B salah gitu ya. Kita lihat yang D, 4A tambah B. Kalau 4A tambah B berarti kalau 4A tambah 2B aja 30.000. Kalau 4A tambah B berarti kurang dari 30.000 ya. Kurang dari 30.000. Apakah sama dengan 8C 12D? 8C itu berarti 2C tambah 3D kalikan 4. Nah, begini ya. 8C tambah 12D sama dengan 36.000 karena 9.000 kalikan 4. Semuanya kalikan 4 gitu ya. Nah, ini 36.000. Apakah lebih dari apakah kurang dari 30.000 sama dengan 36.000? Jelas salah ya. Ini harusnya kan begini. Harusnya begini. Yang E, A tambah B. A tambah B tadi berarti kurang dari 15.000. Kemudian 2C tambah D. 2C tambah D itu berarti kurang dari 9.000. Ya, kurang dari 9.000 kan ya. 2C tambah 4D, oh 2C tambah 4D berarti lebih dari 9.000. Nah, berarti yang satu lebih dari kurang dari 15.000, yang satu lebih dari 9.000. Apakah itu sama? Ya belum tentu, tidak ada hubungan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, berikutnya. Nah, ini perhatikan langkah-langkah penyelesaian dari 50 dibagi 5 dikurangi 3 kali 6. Ada beberapa teknik di situ, ada 9 teknik. Nanti teman-teman dibikin pusing ya dengan kata-kata seperti ini ya. Menghitung 50 dibagi 5 sama dengan 10, menghitung 50 dibagi 2 sama dengan 25,
mengalihkan 25 kali 6 150, menghitung 3 kali 6 18, mengurangkan 10 dikurangi 3 7, menghitung 7 kali 6 itu 42, menghitung 10 dikurangi 18 itu negatif 8, menghitung 5 dikurangi 3 itu 2, menghitung 18 dikurangi 10 itu 8. Nah, pertanyaannya adalah urutan penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan soal 50 dibagi 5 dikurangi 3 kali 6 gitu ya. Oke, teman-teman tidak perlu bingung untuk urutan dari 1 sampai 9 itu yang benar yang mana, kemudian yang salah yang mana. Kita langsung saja masuk ke TKP-nya, tulis saja ya. Jadi prosedur pengoperasian dari bilangan bulat itu kan yang pertama itu dahulukan perkalian atau pembagian ya. Dahulukan perkalian atau pembagian. Kalau ada dua-duanya, boleh yang depan dulu, boleh yang belakang dulu gitu ya. Oke, jadi bisa kita mengerjakan yang 50 dibagi 5 dulu, atau kita bisa mengerjakan dulu yang 3 kali 6. Dua-duanya boleh gitu ya. Jadi langkah pertama bisa 50 dibagi 5 sama dengan 10, langkah kedua bisa 3 kali 6 18. Nah, kalau habis 3 kali 6 18 ya 50 dibagi 5 10 gitu ya. Jadi langkah itu boleh dibolak-balik, yaitu langkah 1 dan 2 boleh dibolak-balik. Kemudian berikutnya setelah operasi kali dan bagi selesai, maka kita baru operasi jumlah dan kurang. Di situ hanya ada kurang, berarti 50 dibagi 5 tadi kan 10, kemudian 3 kali 6 18, berarti pengurangannya adalah 10 dikurangi 18, ketemunya negatif 8. Jadi urutan yang tepat yang mana ini? 1, kemudian 4, kemudian 7, 1 4 7. Boleh dibolak-balik ya yang 1 dan 4 tadi ya, berarti jawaban yang tepat adalah opsi E gitu. Nah, next berikutnya, toko Anita menjual beraneka ragam macam buah gitu ya. Toko Anita menjual beraneka macam buah. Semua buah dijual per kilogram, jadi tidak diecer gitu ya. Jadi jualnya per kilogram. Harga apel itu 36.000 per kilogram, maka buah apel terbanyak yang dapat dibeli Sinta dengan membawa uang 440.000 adalah titik-titik gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Misalkan banyaknya kilogram yang akan dibeli itu X gitu ya, jumlah kilogram apelnya X gitu ya. Karena harganya 36.000 maka ya 36 X gitu. Harus kurang dari 440.000 ya kan, uangnya 440.000 saja kan gitu ya. Berarti tidak boleh lebih dari itu uangnya, hanya itu gitu ya. Jadi X nya adalah 440.000 dibagi 36.000. Nah, kalau nolnya dibuang 33 jadi 440 dibagi 36 itu sekitar 12,222. Teman-teman kalau menghitung itu kalau 12 lebih ya tulis saja 12 lebih sedikit gitu ya. Nah, karena 12,22 itu kurang dari 12,22 ya, kurang dari 12,22 bilangan bulat atau bilangan asli itu kan pasti ini seperti ini 12, 11, 10 karena kurang dari 12,2. Jadi 12, 11, 10, 9 dan seterusnya sampai angka 1 itu ya. Yang ditanyakan di situ adalah apel terbanyak, yang paling banyak antara 12, 11, 10, 9 dan sampai 1 itu yang mana yang paling banyak? Ya 12 itu sendiri. Jadi maksimum apel ya 12 kg. Jadi jawabannya adalah 12 kg seperti ini. Berikutnya kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Ini ya, terutama untuk pendidikan dan tenaga kerjaan. Apakah pusat promosi ASEAN, ASEAN Council of Teacher Convention, pengiriman duta dan konsulat, ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau SEATO gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan ini, teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman itu melihat semua tipe kerjasama ASEAN, karena kemarin juga ada pertanyaan tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, kemudian politik ya, kemudian pendidikan. Jadi itu fokusnya ada 3 itu ya, saya belum menemukan yang selain itu gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mendapatkan kerjasama ASEAN di luar itu silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, kita akan bahas kerjasama ASEAN bidang pendidikan dulu ya.
Pendidikan itu satu, adanya beasiswa dan untuk negara-negara ASEAN gitu ya, saling memberikan beasiswa untuk pelajar mahasiswa Asia Tenggara. Yang kedua itu adanya pertukaran pelajar gitu ya, jelas gitu ya. Yang ketiga itu adanya ASEAN Council of Teachers Convention ya, jadi konvensi pendidik ya, di wilayah ASEAN atau ACT ya, ACT. Kemudian ada Olimpiade Pendidikan, itu juga ASEAN juga mengadakan. Kemudian yang terakhir adalah Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Jadi ada Menteri Pendidikan Asia Tenggara gitu ya. Kalau di bidang politik misalkan begini, Defense Minister Meeting ya, pertemuan pertahanan gitu ya. Menteri Pertahanan ya, pertemuan Menteri Pertahanan gitu ya. Yang kedua adalah pengiriman duta dan konsul, itu juga bagian dari bidang politik. Kemudian perjanjian ekstradisi itu juga bidang politik, meskipun ekstradisi itu biasanya erat kaitannya dengan ekonomi tapi juga politik ya, yang paling penting itu politik ya. Kemudian yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Kemudian perjanjian kawasan damai bebas netral dan Zopvan. Kemudian ada SEATO, ini politik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama bidang ekonomi. Ada kerjasama AICO ya, atau ASEAN Industrial Corporation. Kemudian kerjasama di sektor cadangan pangan, itu juga ASEAN juga mengadakan itu. Kemudian ada AFTA atau perdagangan bebas wilayah Asia Tenggara, ASEAN Free Trade Area. Kemudian kerjasama di bidang ekonomi pariwisata, itu juga merupakan kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian dibentuknya pusat promosi ASEAN, itu juga ekonomi gitu ya. Nah, kita bisa jawab tadi ya, kalau pusat promosi ASEAN jelas ekonomi ini ya. Council of Teachers Convention, konvensi guru kawasan ASEAN Asia Tenggara, ini jelas pendidikan. Pengiriman duta konsul tadi adalah politik. AFTA itu adalah ekonomi juga, SEATO itu politik. Jadi jawaban yang benar adalah politik pendidikan itu adalah ASEAN Council of Teachers Convention. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Dalam pembelajaran menulis huruf tegak bersambung yang memiliki tipe sama dengan huruf K adalah ataukah BHLD, DTB, BHL, atau BHDT, atau SLH. Nah teman-teman, untuk membelajarkan huruf tegak bersambung, teman-teman saya kira juga lebih paham gitu ya. Jadi huruf tegak bersambung itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu adanya jambul ya, jambul penuh. Itu untuk huruf BHKL. BHKL itu jambul penuh. Kemudian kalau jambul setengah, yaitu huruf D dan T, itu jambulnya setengah ya, jambul kecil gitu ya. Oke, kemudian setelah jambul setengah itu huruf yang tidak memiliki jambul dan juga tidak memiliki ekor. Ini A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z itu tidak punya jambul, tidak punya ekor gitu ya. Kemudian huruf yang memiliki ekor dan jambul dua-duanya ada, itu huruf F ya, jambul setengah dan ekor juga punya itu ya. Kemudian kalau yang berekor ada dua ya, huruf berekor itu ada dua, yaitu ekor penuh dan ekor setengah ya. Ekor penuhnya adalah G, J, Y, G, J, Y, dan ekor setengahnya adalah PQ. Jadi kalau ekor penuhnya G, J, Y, ekor setengahnya PQ gitu ya. Oke, jadi itu ada 5 aturan untuk membelajarkan huruf tegak bersambung. Jadi K itu yang sama atau yang setipe itu ya jelas ya, K itu setipe dengan BHL. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Kalimat yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah yang mana? Apakah ibu mencuci piring di dapur? Ibu menyuci piring di dapur. B. Ayah sedang menunjukkan pada Budi cara mempaku dengan martil yang besar.
Kemudian C, cara mensiasati kekurangan air di desa itu adalah membangun sumur pompa. D, peserta didik diminta untuk mengkelompokkan tumbuhan tersebut. Yang E, adik menangis setiap teringat ayah kami, gitu ya. Jadi kita akan cari ejaan yang menggunakan me itu ya. Oke, kita pertama itu punya aturan begini teman-teman. Imbuhan me itu akan meluluh jika kata dasarnya atau kata awalnya itu berawalan huruf K, T, S, P. Mudah ya mengingatnya, KTSP. Ya, selain dari itu maka tidak boleh meluluh, gitu ya. Kita ambil yang opsi A. Ibu menyuci piring. Menyuci itu kata dasarnya C, ya, cuci, gitu ya. Menyuci itu cuci, karena C bukan kata SP maka tidak terjadi peluluan. Jadi yang benar harusnya adalah mencuci, gitu ya. Kemudian yang B, mempaku ya, mempaku itu kata dasarnya paku. Karena P itu terjadi peluluan harusnya memaku, gitu ya, bukan mempaku, gitu ya. Kemudian yang C itu mensiasati itu kan kata awalnya adalah siasat. Berarti karena S itu terjadi peluluan harusnya adalah menyiasati, bukan mensiasati, gitu ya. Kemudian menangis itu kata dasarnya tangis, karena huruf T harus terjadi peluluan maka harus menangis ya. Jadi jawaban yang benar ya yang menangis itu, karena sudah benar, yang lain belum benar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik. Jadi teman-teman, kemarin teman-teman itu banyak soal tentang kata serapan ya, baik serapan dari bahasa Inggris maupun dari bahasa Arab, gitu ya. Nih, kita ambil yang dari bahasa Arab dulu. Nanti di program berikutnya kita akan berikan yang bahasa asing ya, bahasa Inggris, gitu ya. Oke, kita lihat. Makanlah makanan yang berfaedah. Kemudian sesudah salat dia pergi menemui ibunya. Yang C, selama di dunia carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Yang D, Ririn rajin membaca Al-Quran setiap malam. Yang E, amal salih akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Yang digarisbawahi itu adalah kata-kata serapan dari bahasa Arab, gitu ya. Kita akan menguji mana yang paling benar nih ya. Sesuai kata baku dari ejaan bahasa Indonesia atau EBI, gitu ya. Makanlah makanan berfaedah. Yang benar faedah atau apa ya? Faedah itu tidak baku teman-teman. Yang benar adalah yang baku di ejaan bahasa Indonesia adalah faidah ya, faidah, gitu ya. Jadi opsi A jangan dipilih, gitu ya. Kemudian yang B, sesudah salat dia pergi menemui ibunya. Salat itu benar apa salah? Nah, salat itu ternyata baku. Yang baku ya salat itu. Yang sholat itu tidak baku, itu menurut ejaan bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian akhirat. Yang benar akhirat atau akhirat ya. Akhirat itu tidak baku teman-teman. Yang baku harusnya adalah akhirat ya. Ya, akhir. Kemudian Al-Quran itu juga tidak baku. Yang benar adalah al-strip Quran ya, tidak pakai tanda petik ya, tidak dispasi tapi pakainya strip, itu yang benar. Amal salih, yang benar amal salih apa amal soleh apa amal saleh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang benar adalah amal saleh, tidak pakai H, jadi tidak SHA gitu, bukan SHALIH juga bukan. Jadi amal salih itu tidak baku, amal soleh juga tidak baku. Yang baku adalah amal saleh, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu terbiasa dengan ejaan-ejaan Arab tapi tidak tahu kalau ternyata setelah diserap ke bahasa Indonesia menjadi berubah ya. Maksudnya faedah jadi harusnya faidah dalam bahasa Indonesia. Salat biasanya kita tulis juga sholat, gitu ya. Akhirat itu ya akhirat yang benar, gitu ya. Gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat yang mana tadi? Salad gitu ya. Jadi jawaban B itu yang paling benar. Next berikutnya, adat Cowongan dan Gebuk Endi. Adat Cowongan dan Gebuk Endi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat Cowongan dan Gebuk Endi adalah mempertahankan budaya dan adat lokal, atau adat meminta hujan, atau bertahan dari bahaya gempa, atau adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, ataukah budaya menanam padi. Jadi teman-teman, ternyata banyak sekali pertanyaan tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal Indonesia. Silahkan teman-teman cari sebanyak-banyaknya ya tentang materi kearifan lokal. Nah, contoh kearifan lokal ya, kearifan lokal bertahan hidup seperti ini, kemudian kearifan lokal dalam menangani bencana, kemudian kearifan lokal dalam macam-macam gitu ya. Ternyata banyak kearifan lokal di Indonesia itu teman-teman, berarti harus banyak membaca ya. Silahkan baca teman-teman gitu ya. Oke, kita akan kaji untuk Cowongan dan Gebuk Endi ini sebenarnya kearifan lokal bidang apa sih. Nah, jadi Gebuk Endi dan Cowongan itu sebenarnya adalah adat dari daerah masing-masing ya, baik dari Cowongan maupun Gebuk Endi dari daerah apa, itu adalah adat meminta hujan ya. Apa saja adat meminta hujan dari macam-macam daerah? Yang pertama adalah tradisi cambuk badan tiban di Tulung Agung ya, kemudian tradisi ujungan di Purbalingga, kemudian tari sintren itu di Cirebon, itu juga meminta hujan. Tari gundala itu dari Karo, itu juga meminta hujan. Gebuk Endi Karangasem ya, tradisi Gebuk Endi itu dari Karangasem. Kemudian tradisi Ojung itu dari Bondowoso, itu juga tradisi meminta hujan. Kemudian Cowongan itu asalnya dari Banyumas ya. Kemudian tari Suling Dewa ya, dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ya. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semuanya adalah adat meminta hujan, kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam meminta hujan gitu ya, terhadap yang dipercaya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah adat meminta hujan. Kalau bertahan dari bahaya gempa itu nanti ada Baduy dan Mentawai, itu punya adat untuk bertahan gempa gitu ya. Nah, oke, yang lain silahkan teman-teman cari sendiri gitu ya. Nah, next berikutnya, salah satu kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Baduy ya, tadi adalah kearifan lokal untuk kehidupannya bertahan hidup. Sekarang kearifan lokal untuk melakukan mitigasi gempa. Itu ternyata masing-masing daerah itu punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Kita lihat yang opsi A, mendirikan bangunan dari bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, kirai supaya rumah tidak mudah rusak, atau menggunakan penanda hewan tupai untuk mengetahui gejala gempa, membangun barak-barak penampungan atau masuk dalam kolong-kolong meja dan kolong tempat tidur, atau membangun bangunan dari beton tahan gempa. Oke, kita akan berikan pembahasan untuk masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya suku Baduy, teman-teman juga harus paham masing-masing kearifan lokal dari daerah-daerah tentang bagaimana memitigasi gempa. Yang pertama itu suku Baduy, itu membuat aturan adat atau pikukuh ya. Aturan adat itu dalam bahasa Baduinya pikukuh, itu larangan dalam membuat rumah. Maksudnya larangan dalam membuat rumah itu ya, membuat rumah tidak sesuai aturan gitu ya. Jadi orang Baduy itu selalu membuat rumah dengan bahan-bahan yang lentur ya, seperti bambu itu lentur, ijuk ya, kirai, supaya rumah itu tidak mudah rusak ketika terjadi gempa. Rumah itu juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Jadi nanti ada apa namanya itu, bawahan gitu ya, supaya nanti tidak langsung bersentuhan dengan tanah gitu ya. Kemudian next berikutnya adalah daerah Mentawai. Daerah Mentawai itu menggunakan pertanda dari tupai dan ayam. Jadi memelihara tupai dan ayam atau memperhatikan tupai dan ayam ketika akan terjadi gempa. Jadi sebelum terjadi gempa itu biasanya tupai dan ayam itu sudah ribut sendiri. Jadi itu merupakan warning gitu ya, alarm buat suku Mentawai, menandakan bahwa ada gempa, maka harus segera
mencari perlindungan gitu ya. Kemudian mitigasi gempa untuk masyarakat dari Tanah Ain, Nusa Tenggara Timur ya, itu memberikan sesajen kepada sang naga. Ini sang naga itu dipercaya sebagai yang menguasai gunung-gunung berapi gitu ya. Nah itu, jadi nanti kalau sang naga marah maka terjadi gempa, maka sarannya adalah memberikan sesajen. Itu kearifan lokal dari masyarakat Tanah Ain ya, Tanah Ain gitu ya. Kemudian selain dari memberikan sesajen juga masyarakat setempat itu banyak membangun barak gitu ya. Nanti kalau ada gempa langsung berlarian menuju ke tempat luas, kemudian masuk ke barak-barak penampungan gitu ya. Kemudian untuk masyarakat Bali juga punya kearifan nih ya. Di masyarakat Bali itu sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan gempa gitu ya. Maka orang Bali itu biasanya melakukan mitigasi dengan masuk ke kolong tempat tidur atau kolong meja, saling berangkulan satu sama lain gitu ya. Itu salah satu mitigasi gempa yang dilakukan oleh masyarakat Bali gitu. Jadi kita bisa jawab ya, kalau mendirikan bangunan dari bahan lentur tadi apa? Baduy. Dia jadi jawabannya A ya. Kalau penanda hewan tupai itu Mentawai. Membangun barak-barak, nah itu dari Tanah Ain tadi ya. Masuk kolong-kolong meja itu Bali gitu. Bangunan kokoh beton itu ya, itu kalau itu ya kearifan bukan lokal ya, itu kearifan masyarakat kota gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Perhatikan macam-macam gaya berikut. Ada gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi, yang merupakan gaya tak sentuh. Jadi nanti teman-teman juga ada pertanyaan tentang gaya sentuh dan gaya tak sentuh gitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Kalau gaya sentuh itu adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Jadi butuh disentuh dulu baru timbul gitu ya. Contohnya gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin, itu semuanya ada sentuhan semua ya. Gaya gesek, gaya pegas, gaya mesin ya. Gaya pegas tadi kalau orang memanah itu juga berarti gaya sentuh juga masuk di situ gitu ya. Kemudian gaya gesek, gaya mesin. Oke. Nah, kalau gaya tak sentuh itu gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Teman-teman harus paham ini tenan ya, benar-benar paham ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang selain ini, itu teman-teman paham. Yang penting kita menjelaskan kira-kira seperti apa ya, soalnya seperti apa ya. Kalau gaya tak sentuh itu contohnya ini gaya magnet, gaya listrik, gravitasi. Ini tidak usah disentuh aja sudah bekerja gitu ya. Oke, berarti kita bisa lihat gaya tak sentuhnya adalah ini magnet, listrik, kemudian gravitasi. Nah kemarin ada pertanyaan untuk orang apa itu namanya panahan, olahraga panahan. Olahraga panahan itu kalau ditinjau dari sentuh atau tak sentuh berarti termasuk gaya sentuh, karena di situ ada gaya otot dan gaya pegas. Gaya pegas itu masuknya di gaya sentuh. Jadi jawaban yang ini adalah D ya. Next berikutnya perhatikan gambar. Nanti teman-teman akan disajikan gambar, macam-macam gambarnya ya. Organ, ada yang dapat telinga, ada dapat mata, ada dapat hidung, ada dapat mulut, ada dapat otak, ada dapat lengan ya, ada dapat paru-paru, jantung, dan teman semuanya ini teman-teman harus paham ya. Semua organ tubuh manusia, terutama yang untuk peraga torso ya, ini torso, karena ini teman-teman itu kan mengajar SD, maka peraganya yang dipakai adalah peraga torso. Itu masing-masing bagian harus hafal ya. Yang ditanyakan adalah fungsi organ pada nomor 4. Nomor 4 itu apa? Teman-teman harus paham. Apakah mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan, membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu, tempat penyerapan sari makanan, tempat pembusukan sisa makanan, memompa darah ke seluruh tubuh. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi yang pertama itu nomor 1 itu paru-paru. Paru-paru kan ya organ pernapasan gitu ya. Di situ di dalam paru-paru itu ada difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida atau O2 dan CO2. Nah, adanya di paru-paru. Kemudian yang nomor 2 itu adalah gambar jantung. Jelas ya, gambar jantung itu berperan sebagai organ untuk memompa darah.
Kemudian nomor 3 itu adalah usus halus, itu penyerapan cari-cari makanan, itu ada di usus halus ya. Kemudian nomor 4 itu empedu. Jadi empedu itu adalah bukan organ pencernaan sebenarnya, tapi organ yang membantu pencernaan ya. Organ yang menyediakan cairan empedu untuk membantu penguraian lemak, itu ya, menyediakan cairan empedu untuk membantu penguraian lemak. Jadi antara empedu dan pankreas itu semuanya juga membantu dalam penguraian lemak gitu ya, atau pencernaan lemak gitu ya, mencerna lemak. Nah, letaknya di mana nanti prosesnya? Itu letaknya ada di usus halus gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang nomor 5 itu adalah usus besar, itu adalah tugasnya adalah untuk pembusukan sisa-sisa makanan yang sudah dicerna, kemudian mengatur kadar air pada feses ya, itu di nomor 5 ya. Jadi jawaban yang benar yang mana ini? Yang ditanyakan adalah nomor 4. Jadi nomor 4 itu kantong empedu, itu tugasnya adalah mengeluarkan cairan empedu untuk membantu pencernaan, terutama untuk mencerna lemak. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi B. Berikut yang bukan merupakan fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove apakah sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat, sebagai habitat beberapa jenis air payau, sumber pendapatan masyarakat, kemudian tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata, atau mencegah tsunami gitu ya. Oke, kita lihat ya, hutan mangrove atau biasanya kita sebut sebagai hutan bakau berada di pesisir pantai ini. Jadi pantai-pantai itu ditanami hutan bakau gitu ya. Tujuannya apa sebenarnya? Oke, kita lihat. Jadi tujuan dari hutan bakau di sekitar pantai itu satu, itu jelas mencegah abrasi laut. Jadi ya kan, laut itu senantiasa membawa ombak. Nanti kalau dibiarkan terus-menerus terjadi abrasi pantai yang jelas ya oleh air laut ya. Jadi pantainya mengalami abrasi atau penggerusan oleh air laut. Yang kedua itu hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut ya, jenis-jenis biota laut hidup di situ ya. Habitat beberapa jenis hewan air payau gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak ya. Hewan ternak itu juga pakai hutan bakau juga bisa, atau mangrove gitu ya. Kemudian hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Bagaimana bisa ya hutan bakau bisa menjadi sumber pendapatan? Biasanya untuk pembibitan ikan-ikan ya, ikan-ikan budidaya itu di hutan bakau sangat bagus gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai sumber penghasilan pendapatan gitu ya, karena ada budidaya di hutan bakau tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah bahan penghasil obat-obatan. Jadi daun dan batang dari hutan bakau atau tanaman bakau itu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian menahan badai dan angin. Jadi angin, badai, ombak itu bisa tertahan oleh hutan bakau. Berikutnya adalah mencegah tsunami. Tsunami ya tentu saja bukan tsunami yang berat ya, tsunami yang agak-agak ringan itu loh, lumayan bisa mencegah tsunami gitu ya. Oke, itu adalah fungsi mangrove. Kita sekarang masuk ke yang bukan merupakan fungsi mangrove. Kalau sebagai filter zat garam apakah bisa difilter dengan hutan bakau? No ya, tidak ya. Sebagai habitat beberapa jenis biota air payau, oke, itu masuk. Sumber pendapatan bagi masyarakat ya. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Memang hutan bakau itu bukan kawasan wisata ya. Jadi tetap benar, mencegah tsunami itu juga benar. Jadi yang bukan adalah opsi A. Next, berikutnya ada orang memanah ini ya. Perhatikan gambar itu, gambarnya adalah orang memanah atau olahraga panahan. Gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah apakah gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya manet, gaya otot, gaya gravitasi, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya pegas. Oke teman-teman, kita akan pahami masing-masing gaya. Pertama, gaya otot. Jadi gaya otot itu gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang mempunyai otot ya. Nah, ketika bermain pegasan ya, bermain
apa itu namanya, panahan itu juga pakai gaya otot karena menarik itu ya. Kemudian gaya pegas itu gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas yang memiliki sifat elastis itu ya, sama seperti panahan itu juga elastis ya, karetnya dan busurnya itu agak elastis ya, jadi itu termasuk gaya pegas. Gaya gesek itu muncul akibat sentuhan langsung antara dua permukaan. Jadi kalau panahan itu sebenarnya tidak menginginkan adanya gesekan gitu ya. Gaya gravitasi itu gaya tarik ya, gaya tarik bumi gitu ya. Kemudian gaya magnet itu adalah gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam dan disebabkan oleh gerakan muatan itu magnet. Kemudian gaya listrik adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Jadi kalau bermain panahan itu yang benar adalah gaya otot dan gaya pegas gitu ya. Makna dari alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kemudian kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atau tujuan negara Indonesia atau sistem pemerintahan negara. Oke, kita akan lihat ya. Jadi alinea 3 yang atas berkat rahmat itu ya, itu punya makna. Yang pertama itu adalah motivasi spiritual yang luhur bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan kita atau kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah karunia atau berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu, kemerdekaan kita atau kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian makna berikutnya adalah keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material spiritual dalam kehidupan dunia maupun akhirat gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi itu di alinea ketiga. Jadi yang benar berarti apa? Kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu ya. Nah, jadi kalau nanti ada pilihan gandanya seperti itu, pilih di antara ketiga makna pembukaan undang-undang alinea 3 itu. Kita lihat yang opsi A dulu ya, pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai, itu berarti alinea 1 gitu ya. Kemudian memuat cita-cita negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur itu alinea 2. Yang C alinea 3, yang D itu alinea 4, yang E alinea 4 gitu ya. Jadi teman-teman, saya kira juga saya sudah menjelaskan ini panjang lebar ini. Ada beberapa pekerja pasar akan mengangkut barang. Mereka berangkat bersama mengangkat 1 kali. Setiap orang maksimal mengangkut 85 kg. Jadi teman-teman kalau melihat seperti ini langsung dibayangkan gitu ya. Jadi setiap orang maksimal itu mengangkut 85 kg. Tidak boleh lebih dari itu namanya maksimal gitu ya. Nah, boleh kurang. Jadi boleh kan satu orang mengangkut 50 kg? Boleh. Jadi orangnya itu maksimal mengangkutnya hanya 85 kg. Oke. Jika jumlah seluruh barang itu 300 kg, berapa pekerja minimal untuk mengangkutnya? Minimal ya pekerjanya. Jadi kapasitas satu orangnya itu kan 85 kg. Jumlah totalnya adalah 300 kg. Banyaknya orang misalkan N, maka otomatis 85 kali N itu lebih besar dari 300. Kenapa lebih besar? Karena tadi ya, kapasitas maksimumnya itu satu orang 85 ya. Boleh 50, boleh 30, boleh 20, boleh 10 ya, tapi maksimalnya 85 kilo. Otomatis kalau kita kalikan banyaknya orang itu harus lebih besar dari 300 gitu ya. Jadi hanya berapa ya? Lebih dari atau sama dengan 300 dibagi 85. 300 kita bagi 5 dibagi 85 itu 3,5. Nah, bilangan asli yang lebih dari 3,5 atau 3,5 berapa? Ya 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya kan, berarti kan ya. Jadi nilai yang paling besar ya, pekerja minimal atau sedikitnya berapa pekerja, paling sedikit berapa, minimal itu sedikit. Nah, ini sedikitnya adalah 4, jadi minimal harus ada 4 orang. Jadi jawabannya adalah opsi B.